warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anakku, kelas 7B1 SMP Negeri 5 Batu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ibu harap kalian semua sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karena ini merupakan video pembelajaran, maka untuk presensinya Ibu kirim di WA grup ya. Kalian isi sehingga Ibu tahu kehadiran kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Semoga Tuhan memberikan kelancaran pada pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu nggak ya hari ini kita belajar tentang materi apa? Materi apa ya? Materi apa ya? Hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Ini merupakan KD untuk pembelajaran kita hari ini. Di sini kira-kira ada yang sudah tahu nggak ya tentang teks deskripsi? Udah tahu belum? Udah tahu belum? Nah, pastinya ada yang sudah tahu, ada juga yang belum. Tapi tenang saja, tenang. Hari ini kita akan bahas bersama tentang teks deskripsi. Tapi sebelumnya kita masuk kelas dulu ya. Cling! Udah di kelas aja nih. Yuk kita bahas bersama-sama tentang teks deskripsi. Yang pertama yakni pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan suatu di antara teks di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata deskripsi adalah memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Secara jelas, teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi, pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis, dideskripsikan oleh penulis. Selanjutnya yakni ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Yang kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail atau terperinci sehingga pembaca mengerti secara jelas apa yang digambarkan di dalam teks. Yang ketiga, pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung apa yang disajikan di dalam teks. Yang keempat, menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek secara detail. Seperti itu. Selanjutnya yakni jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi ini ada 3. Yang pertama, teks deskripsi subjektif, yakni suatu teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, dicurahkan oleh penulis, sehingga di dalamnya berisi opini atau pendapat penulis. Yang kedua yakni teks deskripsi objektif. Dalam teks deskripsi ini, penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca bisa merasakan, membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis itu sendiri. Yang ketiga yakni teks deskripsi spasial. Dalam teks deskripsi ini, objek yang dijelaskan hanya berupa benda, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni tujuan teks deskripsi. Kira-kira apa ya tujuan teks deskripsi? Tujuan teks deskripsi yaitu menggambarkan objek dengan cara merincikan objek secara subjektif dari sudut pandang penulis, atau secara objektif penggambaran secara konkret, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Selanjutnya yakni struktur teks deskripsi.
Struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama yakni identifikasi atau gambaran umum, berisikan nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama dari pernyataan umum tentang objek. Yang kedua yakni deskripsi bagian, berisi perincian bagian objek, tetapi perincian berdasarkan tentang tanggapan subjek penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, bagian-bagiannya, komposisi, warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Yang ketiga yakni kesimpulan atau kesan. Berisikan kesan umum penulis. Pada bagian ini penulis akan menyimpulkan tentang suatu objek yang sudah dijelaskan. Nah, berikut ini merupakan contoh teks deskripsi yang mendeskripsikan Goa Pindul. Nah, di bagian awal ada orientasi atau identifikasi, ada bagian deskripsi bagian, dan yang terakhir ada bagian penutup atau kesimpulan. Nah, 3 bagian ini tidak dapat dilupakan atau dipisahkan atau dirubah susunannya. Harus pas dan tepat. Selanjutnya yakni kebahasaan pada teks deskripsi. Yang pertama yakni kalimat berisikan penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Yang kedua kalimat citra. Citra adalah salah satu sarana yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat gambaran pikiran dan perasaan pembaca. Macam-macam citra, yang pertama citra penglihatan, citra pendengaran, citra penciuman, citra gerak, citra pengecap. Selanjutnya apa? Selanjutnya yang ketiga yakni kata berimbuhan dengan awalan men yang diikuti kata dasar dengan huruf awal KPTS. Fonem K, P, T, S luluh jika setelah awalan me diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf KPTS. Contoh kata karantina apabila diberikan imbuhan me akan luluh kata K-nya atau huruf K-nya menjadi mengkarantina, seperti itu. Selanjutnya yakni sinonim. Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama. Contohnya apa? Yakni kata mama, ibu, bunda, mimi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menggunakan kata depan. Penulisan kata depan di, ke, pada, dari, bila diikuti kata keterangan arah, tempat, lokasi, dan lain-lain, dipisahkan dengan kata yang mengikutinya. Contoh penggunaan kata depan yang sesuai dengan kaidah yakni di hutan, di sungai, pada malam hari. Selanjutnya apa? Selanjutnya yakni menggunakan majas. Majas merupakan gaya bahasa. Contoh majas yakni majas hiperbola, majas personifikasi. Nah, contoh majas personifikasi itu seperti apa? Contohnya yakni pohon pisang itu melambai-lambai ke arahku. Nah, itu. Nah, majas personifikasi merupakan majas yang menggambarkan sifat manusia ke dalam sebuah benda atau makhluk yang tidak hidup atau di luar manusia. Atau dalam artian mengibaratkan, seperti itu. Selanjutnya yakni teks deskripsi dengan implikasinya ke dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari kita mempelajari teks deskripsi adalah dengan membaca teks deskripsi, kita akan mengetahui gambaran tentang suatu objek secara rinci, sehingga mendapatkan informasi yang tepat tentang objek tersebut. Kepandaian mendeskripsikan suatu objek sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada saat menjadi reporter yang secara lisan mendeskripsikan tentang objek maupun saat menjadi penulis. Penulis media sosial seperti internet dan media massa akan menuliskan tentang objek secara rinci, sehingga pembaca turut merasakan, mendengar, dan melihat apa yang ditulis oleh penulis tersebut. Selanjutnya yakni keterampilan menulis teks deskripsi.
Setelah membaca, menelaah, dan melengkapi beragam contoh teks deskripsi, pada bagian ini setidaknya kalian sudah bisa membuat teks deskripsi. Pada kegiatan menulis teks deskripsi akan mengasah untuk berkreasi menciptakan tanggapan deskripsi. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh peserta didik seperti kalian. Untuk menganalisis atau menghasilkan karya tulis yang baik, kalian harus memperhatikan tahapan penulisan yang dirangkum pada tabel berikut. Yang pertama yakni writing, yang kedua driving, yang ketiga revising, yang keempat editing, dan yang kelima publishing. Nah, sudah tahu kan apa itu teks deskripsi? Karena kita sudah belajar bersama-sama, maka Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Berikut merupakan lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Berikut merupakan lembar kerja peserta didik yang harus dikerjakan. Yang pertama, yakni kalian harus menulis nama anggota kelompok, tapi sebelumnya kalian sudah harus membentuk kelompok dengan anggota 3-4 siswa. Kemudian, bacalah teks deskripsi yang telah diberikan. Tentukanlah struktur yang terdapat pada teks deskripsi rumah tongkonan dan diberi keterangan. Nah, berikut merupakan tugasnya. Pada bagian struktur, kalian harus menentukan mana bagian identifikasi, mana bagian deskripsi bagian, dan mana bagian kesimpulan. Selanjutnya, dengan mengamati tabel berikut, diskusikanlah untuk menyimpulkan hal-hal berikut, yakni ciri isi pada struktur bagian identifikasi, ciri isi pada struktur bagian deskripsi bagian, dan ciri isi pada struktur bagian simpulan. Selanjutnya yakni dari teks deskripsi di atas, tentukanlah kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan kalimat yang mengandung citra panca indera, kata berimbuhan dengan awalan me yang diikuti kata dasar dengan huruf awalan K, P, T, dan S. Selanjutnya kata bersinonim, penggunaan kata depan, dan kalimat bermajas. Itu merupakan tugas yang harus kalian kerjakan. Setelah selesai, kalian bisa kirim ke WhatsApp grup. Setelah itu, Ibu akan mengkoreksi apakah jawaban kalian benar atau salah. Untuk memperdalam pemahaman kalian terkait teks deskripsi, Ibu akan mengirimkan materi dalam bentuk lengkap kepada kalian. Kalau masih ada yang belum difahami, kalian bisa langsung tanyakan ke Ibu melalui WhatsApp grup. Sudah di penghujung pembelajaran nih, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran untuk hari ini. Hari ini kita belajar tentang teks deskripsi. Adapun yang kita pelajari adalah pengertian teks deskripsi, ciri teks deskripsi, jenis teks deskripsi, tujuan teks deskripsi, struktur teks deskripsi, kebahasaan teks deskripsi dengan implikasinya ke dalam kehidupan sehari-hari, keterampilan menulis teks deskripsi. Nah, itu tadi ya yang kita pelajari. Nah, untuk menutup pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan doa. Berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat ya. Dan Ibu mohon maaf apabila selama pembelajaran Ibu ada salah kata, salah ucapan, atau kurang memberikan pemahaman kepada kalian. Ibu minta maaf setulus-tulusnya ya. Billahi fisabil haq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.